Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya ingin membuat tutorial bagaimana cara menggunakan 20. Ya, teman-teman bisa cek di 20.com untuk docs-nya. Nah, ini saya sudah tanam di server sendiri. Oke. Nanti pertama-tama teman-teman akan dipandu ke dalam ini setting ya. Kita masukkan nama, saya masukkan nama saya kan Edi, masukkan email yang berkaitan dengan saya, dan upload gambar, picture, logo perusahaan kita. Di sini saya pakai ini ya. Nah, jadi teman-teman akan bisa masuk langsung ke halaman utamanya. Nah, di sini ada beberapa ya teman-teman yang saya jelaskan. Di sini ada people, companies, opportunities, tasks, notes, dan workflow. Adapun workflow di sini seperti N8N, dia bisa mengelola antrian pekerjaan secara otomatis, teman-teman. Ini suatu keunggulan 20 teman-teman ya. Nah, adapun fitur-fitur standar adalah people, company, opportunities. Oke, people ini adalah list customer kita, dimana ini adalah memudahkan kita ya untuk menghubungi nantinya apa yang akan kita follow up. Oke. Companies ini adalah perusahaan nanti yang ada yang berhubungan dengan people tadi. Opportunities ini misalkan apa sih namanya, kayak rapat gitu ya, terus kayak ada peluang misalkan maintenance server, terus perawatan server, pembuatan web gitu kalau di case saya. Nah, di sini ada beberapa stage yang saya buat, ada new, ada proposal, invoice, paid, dan loss. Loss ini misalkan gagal, paid sudah terbayarkan, invoicing, penagihan, proposal, baru dibuatkan proposal. New ini masih rencana. Oke. Kita buat dari ini teman-teman ya, people dulu ya. Kita misalkan mau buat baru, new record. Oke, kan di sini saya buat. Tadi saya sudah buat itu ya. Ini Martin lagi ya. Saya buat di bawah sudah buat ya. Nah, sini sama teman-teman, nanti akan ketik Martin Ozip company kita, karena saya sudah buat, kita pakai data ini aja teman-teman ya. Ini open, ini bisa di open. Nah, ini detailnya timeline. Nah, ini create berikan Edi, job title apa, di SEO misalkan. Nah, misalkan saya ingin company juga bisa kita sangkutkan di sana. Kita refresh dulu. Oh, ternyata belum kita buat. Kita bisa buatkan company-nya namanya Ozip teman. Nah, domain name-nya ozip.co.id. Karyawan misalkan di sekitar 20 orang, address-nya di Sawangan, detail nanti kita masukkan. Nah, ini dia otomatis yang link ya, karena saya masukin domainnya benar. Link katanya nanti saya masukin juga. Oke, kita berhasil masukin. Nah, enaknya di sini dia kalau 20 itu dia otomatis teman-teman ya, karena dia ada beberapa antrian, ada beberapa dia pakai Redis, pakai chest juga. Nah, dia otomatis kita nggak perlu ketik save, dia otomatis save sendiri. Nah, kalau kita belum ketik, kita belum save, dia akan nyimpen di cache. Jadi aman banget teman-teman. Oke, ini kita sudah masukin companies, kita masukkan misalkan opportunities. Saya misalkan mau membuat penawaran di teman saya tadi ya, karena ada penawaran. Nah, di sini bisa kita klik di sini, kita bisa klik di sini. Bebas ya teman-teman ya. Saya membuat penawaran, pembuatan sistem tiket. Oke, misalkan dia ingin butuh tiket, kita bisa pilih di sini. Nah, nanti kita bisa setting juga ya. Di sini otomatis ntar Indonesia. Price-nya misalkan nilainya di 20 juta. Nah, jadi dia 20M. Nah, postdate-nya setting ke akhir tahun. Oke. Nah, ini set new ya teman-teman ya. Company kita bisa linkkan ke Ozip. Ini ke Martin ya, point of contact. Oke. Nah, begitu teman. Nah, di sini kita bisa pakai Kanban ya, Kanban view. Nah, jadi teman-teman di sini misalnya kita pembuatan sistem tiket. Nah, misalkan sudah masuk tahap proposal, kita tinggal geser. Dia otomatis proposal. Nah, dari sini
ada nilainya teman-teman. Nanti ada di sini sum of amount. Jadi teman-teman bisa melihat ada di sini ada lagi pembuatan API. Nah, dia akan otomatis menjumlahkan teman-teman. Jadi kita bisa mantau di sini berapa, misalkan nanti sudah paid. Oh, ternyata yang sudah paid dari yang 500k, yang proposal masih 20 juta begitu teman-teman. Memudahkan kita untuk mengatur opportunities atau kedepannya rencana kita sama customer kita. Oke, begitu teman. Itu fitur unggulannya ya. Nantinya akan saya buatkan yang lainnya seperti workflow, notes, dan tasks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.